elevator merevolusi cara kita membangun dan hidup di kota. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai bagian lift, cara kerjanya, dan mekanisme keselamatan yang melindungi kita saat mengendarai mesin menakjubkan ini. Pada tahun 1800-an, para arsitek dan insinyur mendorong batasan seberapa tinggi kita dapat membangun. Ketika bangunan-bangunan ini bertambah tinggi, ada batasnya. Sulit untuk memanfaatkan lantai atas karena Anda harus menaiki banyak tangga, dan tidak ada seorang pun yang ingin melakukannya setiap hari. Alasan kami mulai membangun lebih tinggi adalah karena adanya elevator. Di banyak belahan dunia, ini disebut sebagai lift, namun dalam video ini, saya akan menggunakan kata lift. Lift bukanlah penemuan baru. Ide menggunakan mesin untuk mengangkat benda ke udara, ini bukanlah ide baru. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berbagai alat pengangkat seperti kerekan atau derek telah digunakan di berbagai tempat seperti pabrik dan lokasi konstruksi, tapi mengangkat orang itu biasanya tidak dilakukan. Jika tali itu putus, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk terjatuh ke tanah. Pada awal tahun 1850-an, Elisha Otis menemukan mekanisme keselamatan yang mengubah segalanya. Mari lihat, ini adalah lift sederhana yang dapat dinaikkan atau diturunkan dengan tali. Mekanisme pengamannya terdiri dari pegas daun, 2 lengan putar, dan gigi di kedua sisi. Saat lift ditarik ke atas, lengan poros diputar sehingga elevator dapat naik. Namun jika tali tiba-tiba kehilangan tegangan karena sebab apapun, pegas daun segera mendorong lengan poros ke bawah yang kemudian bersentuhan dengan gigi logam. Ini menghentikan lift agar tidak jatuh ke tanah. Pak Otis begitu yakin dengan penemuannya sehingga dia mendemonstrasikannya kepada banyak orang di pameran dunia. Dia mengangkat dirinya ke atas lift dan kemudian meminta seseorang memotong tali pendukung di atasnya. Dia hanya terjatuh beberapa sentimeter. Demonstrasi ini meyakinkan masyarakat bahwa lift cukup aman untuk dinaiki orang. Lift saat ini memiliki berbagai mekanisme keselamatan, tetapi semuanya dimulai oleh Elisha Otis. Selama beberapa dekade mendatang, poros elevator menjadi inti dari sebagian besar bangunan. Hal ini memungkinkan gedung pencakar langit mencapai ketinggian baru dan bangunan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dan tentu saja, kita harus menyebutkan tangga putar, atau yang lebih dikenal saat ini, eskalator, yang berguna untuk memindahkan banyak orang tetapi hanya naik beberapa lantai. Setelah gedung-gedung itu menjadi sangat tinggi, solusi terbaiknya? Lift. Musik itu. Namun untuk video ini, kami akan meningkatkan kecepatannya sedikit. Mari kita bahas beberapa bagian dasar elevator. Sekarang, ada banyak perusahaan elevator yang berbeda dan cara yang berbeda untuk membuat elevator. Beberapa mekanisme dan nama akan sedikit berbeda, tergantung pada elevatornya, jadi ingatlah hal itu. Ini disebut poros atau hostway, lubang elevator di bagian paling bawah, lalu ada kabin yang bergerak ke atas atau ke bawah di dalam poros, dan ini adalah rel pemandu. Kabin biasanya memiliki rol pemandu untuk menggerakkannya di sepanjang rel. Ada 2 tipe utama elevator, elevator hidrolik dan elevator traksi. Sederhananya, elevator traksi mengangkat kabin dari atas menggunakan kabel, dan elevator hidrolik mendorong kabin ke atas dari bawah. Untuk sebagian besar video ini, kita akan melihat elevator traksi. Inilah yang akan Anda temukan di gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Tapi pertama-tama, mari kita setidaknya memahami dasar-dasar elevator hidrolik. Ini menggunakan silinder dan piston. Ini biasanya memanjang beberapa lantai di bawah tanah sehingga cukup panjang untuk mendorong elevator ke atas. Di dekatnya, Anda akan menemukan ruang mesin dengan unit pompa berisi oli. Saat elevator perlu naik,
oli dipompa melalui pipa dan masuk ke dalam silinder. Tekanan mendorong piston ke atas, yang mengangkat elevator ke udara. Anda akan menemukan elevator hidrolik di gedung-gedung yang lebih kecil, biasanya tingginya tidak lebih dari 6 lantai. Hal ini disebabkan oleh panjang silinder dan tekanan yang terlibat untuk mendorong piston ke atas. Oke, elevator traksi. Apakah kamu siap? Lift traksi paling umum digunakan di gedung-gedung tinggi. Di beberapa tempat di dunia, elevator ini dapat melayani lebih dari 100 lantai. Namun, jangan sampai kita berdua terbawa suasana. Saya akan mendemonstrasikannya hanya dengan 4 lantai. Kami akan menjaga semuanya tetap sederhana. Di bagian paling atas adalah ruang mesin. Disinilah Anda akan menemukan motor listrik. Motor menarik kabel dengan memutar katrol, yang pada dasarnya merupakan jenis katrol khusus. Di satu sisi, kabel turun dan menempel pada kabin, dan di sisi lain, menempel pada penyeimbang. Penyeimbang bergerak berlawanan dengan kabin elevator. Jadi mengapa kita memiliki penyeimbang ini? Tanpa penyeimbang, motor akan mendapat tegangan yang sangat besar hanya pada satu sisi. Harus bekerja lebih keras untuk menaikkan atau menurunkan kabin. Penyeimbang membuat beban pada motor berkurang. Yang harus dilakukan hanyalah menyeimbangkan keseimbangan sehingga elevator bergerak naik atau turun. Counterweight akan berbobot sama dengan berat kabin ketika terisi setengahnya. Idealnya, sistem akan bekerja paling baik jika sistemnya benar-benar seimbang, namun hal ini tidak selalu terjadi. Berat kabin elevator akan sering berubah. Ini adalah kotak pengontrol. Ini seperti otak elevator yang dengan aman menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Tidak semua elevator traksi memiliki ruang mesin khusus. Mereka mampu memasang motor dan komponen lainnya di bagian paling atas poros elevator. Mereka menyebutnya sebagai lift tanpa ruang mesin atau MRL. Kami tidak akan membahasnya secara mendetail, tapi setidaknya saya ingin menyebutkannya agar Anda tahu bahwa itu ada. Lift memiliki banyak fitur keselamatan bawaan untuk melindungi penumpang yang berada di dalam kabin. Pertama, Anda memiliki rem mesin. Ini digunakan untuk menghentikan putaran motor dan menjaga kabin tetap stabil. Biasanya terdapat sedikitnya 4 kabel yang menahan kabin, terkadang sebanyak 8 kabel. Masing-masing kabel ini cukup kuat untuk menahan beban elevator yang terisi penuh. Kemungkinan putusnya semua kabel ini sangat kecil, namun jika memang terjadi, Anda tetap aman. Mari kutunjukkan. Masih ingat mekanisme keselamatan Pak Otis di awal video ini? Versi modernnya sedikit berbeda, tetapi ide utamanya tetap sama. Di bagian bawah kabin elevator terdapat rem darurat. Ada 2 klem, dan klem ini terletak di kedua sisi rel pemandu. Biasanya, keduanya tidak bersentuhan sehingga elevator diperbolehkan bergerak naik turun. Namun jika tuasnya ditarik, maka mereka akan masuk dan memegang rel pemandu yang menghentikan elevator agar tidak jatuh. Tuas dihubungkan ke kabel, dan ini merupakan kabel terpisah dari kabel yang mengangkat kabin. Kabel ini menempel pada roda lain di bagian atas. Mari lihat. Di ruang mesin ini, perangkat ini disebut pengatur kecepatan berlebih. Biasanya, ini berputar seiring dengan kabin elevator saat bergerak naik dan turun. Di dalamnya terdapat mekanisme dengan 2 kelas terbang. Katakanlah, apapun alasannya, kabin mulai bergerak ke bawah terlalu cepat. Pengatur kecepatan berlebih akan berputar lebih cepat. Berputar terlalu cepat, fluid ini akan bergerak keluar dan menangkap gigi persneling yang ada di samping. Hal ini akan menghentikan putaran, yang menghentikan kabel, dan berat kabin sekarang menyebabkan tuas naik, dan terdapat klem di kedua sisi elevator yang menahannya dengan kuat di tempatnya. Sekarang, jika Anda terjebak di dalam lift, jangan mencoba membuka paksa pintu dan keluar.
Tekan tombol panggilan darurat untuk terhubung dengan seseorang yang dapat mengirimkan bantuan. Mari kita bicara tentang mekanisme pintu itu. Pada dasarnya ada 2 pintu di lift. Di setiap lantai, Anda akan menemukan sebuah pintu. Ini biasanya disebut pintu highway. Dan kemudian di kabin elevator itu sendiri, Anda akan menemukan pintu taksi. Jadi jika keduanya digabungkan, kita memiliki pintu kabin dan pintu jalan setapak. Kami tidak ingin kedua pintu terbuka kecuali taksi telah berhenti sepenuhnya di lantai yang benar. Pintu-pintu ini juga mempunyai sensor sehingga tidak akan menutup jika ada sesuatu yang menghalangi, dan lift tidak akan mulai bergerak sampai pintunya tertutup sepenuhnya. Mari kita lihat taksinya sebentar. Operator pintu terletak di bagian atas. Ini memutar beberapa roda gigi yang menarik tuas yang kemudian membuka pintu. Perhatikan bagaimana masing-masing pintu highway tidak mempunyai cara untuk membuka sendiri. Pintu hanya dapat dibuka oleh operator pintu yang berada di atas kabin. Ketika ini terbuka, ia akan menarik pintu highway bersamanya. Masing-masing pintu highway memiliki interlock. Hal ini memastikan bahwa pintu tidak akan terbuka sampai kabin berada tepat di belakangnya. Mari kita lihat mekanismenya. Setiap pintu highway memiliki paruh. Jika ini terjadi, pintunya tidak akan terbuka. Dorong palang ini ke atas, dan paruhnya akan naik. Hal ini memungkinkan pintu terbuka. Di bawah, Anda akan menemukan 2 roll pick-up hitam. Dorong yang di sebelah kiri, dan itu berputar, yang mendorong palang ke atas, yang membuka kunci pintu. Jadi bagaimana cara membukanya? Baiklah, saya senang Anda bertanya. Pada bagian pintu kabin terdapat bagian yang disebut dengan kopling. Saat kabin bergerak naik dan turun, kopling bergerak mengelilingi roller. Saat taksi berhenti, pintu kabin akan terbuka. Kopling akan mendorong roller penarik, sehingga mekanismenya akan terbuka. Kedua pintu sekarang dapat dibuka secara bersamaan. Dalam situasi penyelamatan, atau bahkan untuk pemeliharaan, para pekerja dapat menggunakan kunci khusus untuk membuka kunci pintu, meskipun kabin tidak berada tepat di belakangnya. Kini, kunci seperti ini hanya boleh digunakan oleh personel berwenang yang mempunyai alasan kuat untuk membuka pintu. Dan tentu saja, berhati-hatilah saat berada di sekitar lift. Tolong jangan main-main. Bertanggung jawab dan gunakan mesin ini sebagaimana mestinya. Nama saya Azira. Saya membuat animasi 3D untuk menunjukkan dan menjelaskan cara kerja. Jangan lupa like dan juga subscribe supaya saya bisa lebih semangat membuat konten lagi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi.